Saudara sekalian, jumpa lagi dengan PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan yang selalu berupaya untuk menghidupkan kewarasan. Topik yang kita bahas kali ini adalah Jokowi batal pindah ke IKN. Ada apa? Dalam diskusi kali ini, kita akan membahas seputar rencana upacara proklamasi 17 Agustus yang akan diadakan di IKN. Bagaimana persiapannya dan apa konsekuensinya, terutama setelah masa jabatan Presiden Jokowi selesai. Mari kita kulik bersama. Saudara, Presiden Jokowi akhirnya mengakui bahwa tidak bisa melakukan upacara penuh di IKN. Padahal pada 5 Juni yang lalu, Jokowi masih begitu optimis bahwa upacara kenegaraan 17 Agustus akan dilakukan di sana. Tetapi sekarang Jokowi malah bertanya pada kita, emang sudah siap? Ini semua menunjukkan logika terbalik dalam pembangunan kota. Di mana-mana yang pertama dibangun adalah infrastruktur dasar dulu, seperti air, jalan, listrik, pembuangan sampah. Tapi di sini malah istana dulu yang dibangun. Kita flashback sedikit ke akhir 2021 saat Undang-Undang IKN digodok oleh DPR dengan sangat tergesa-gesa dan disahkan dalam 42 hari. Presiden Jokowi saat itu sangat bersemangat, membayangkan pada tahun 2024 nanti sudah berkantor di gedung megah dan menyelenggarakan upacara kemerdekaan di IKN yang ditonton oleh jutaan penduduk Indonesia dan mata dunia. Tetapi yang terjadi dari semua mimpi-mimpinya, hanya satu yang selesai, yaitu tempat upacara. Istana belum selesai, kantor kementerian belum selesai, perumahan ASN setengah jadi, jalannya masih berlumpur, jalan tol terpotong-potong, dan bandara juga belum siap. Dalam 2-3 tahun terakhir, Presiden Jokowi mungkin menghabiskan 30% waktunya untuk mewujudkan ambisinya membangun IKN. Hal ini mengakibatkan banyak hal yang membutuhkan perhatian dan kebijakannya terpinggirkan. Imajinasi yang fantastis ini sekarang menjadi ironi, bahkan halusinasi. Mari kita periksa satu persatu infrastrukturnya. Air, di sana tidak bisa menggunakan air tanah karena tidak ada kandungan air tanah. Mereka mengambil air dari sungai Sepaku Semoy, membangun dam dan mengalirkan ke IKN yang jaraknya cukup jauh, sekitar 5-10 km. Kapasitasnya hanya 300 liter per detik, cukup untuk sekitar 100.000 orang saja, jauh dari target 1,9 juta penduduk. Listrik juga masih belum memadai, mengandalkan diesel darurat. Jalan-jalan masih banyak yang dibenahi. Bandara VVIP yang rencananya dibangun juga belum selesai, dengan target awal Agustus 2024. Membangun bandara butuh waktu, terutama landasan pacunya
yang harus memiliki ketahanan struktural tertentu. Cuaca yang tidak mendukung menjadi kendala besar. Sampah juga belum ada pengelolaan yang tepat. Mereka masih mencari model dan investor yang tertarik untuk membangun sistem persampahan di sana. Ini menjadi salah satu sektor yang dicarikan investasi. Kemudian, mengenai persiapan upacara 17 Agustus, diperkirakan 1000-an orang akan dimobilisasi ke IKN. Hotel yang sedang dibangun hanya memiliki sekitar 160 kamar. Sisanya mungkin akan menginap di Balikpapan atau di perumahan ASN yang sementara. Ketua panitianya adalah PJ Gubernur DKI Pak Heru yang sepertinya mendapat pekerjaan tambahan. Upacara akan dilakukan secara hibrid, sebagian di IKN dan sebagian di Jakarta. Di IKN akan ada Presiden Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo, sedangkan di Jakarta ada Maruf Amin dan Gibran. Sampai sekarang, Prabowo baru sekali mengunjungi IKN. Ini tanda-tanda ketidaktertarikan. Bayangkan 1000 orang ke sana tanpa fasilitas yang memadai, tempat tidur seadanya, mungkin tanpa air atau listrik yang layak. Sekarang mari kita lihat 17 Agustus nanti. Saya memperkirakan ini akan menjadi antiklimaks. Setelah upacara, orang tidak akan lagi membicarakan IKN. Semua persiapan yang masih memerlukan kerja keras. Kita juga harus memperhatikan bahwa Presiden Jokowi sudah mulai mengakui bahwa semuanya belum selesai. Bahkan kemungkinan besar presiden baru yang akan membuat kepres terkait IKN. Jika kita lihat sekarang, Jakarta masih DKI, bukan DKJ. IKN belum resmi menjadi ibu kota dan Jakarta belum bisa melepas statusnya sebagai ibu kota. Ini semua memerlukan kepres yang belum tentu ditandatangani dalam waktu dekat. Terakhir, biaya yang dikeluarkan sudah mencapai puluhan triliun. Otoritas IKN meminta tambahan anggaran melebihi plafon yang ditetapkan. Ini semua menunjukkan bahwa proyek IKN masih jauh dari selesai dan memerlukan banyak perhatian dan dana tambahan. Jadi saudara sekalian, mari kita lihat bagaimana perkembangan ke depan. Mari kita tetap kritis dan terus pertanyakan setiap langkah yang diambil oleh pemerintah. Saudara, demikian kajian kita kali ini. Mungkin Anda punya pendapat berbeda. Silakan tulis di kolom komentar. Mari sama-sama kita besarkan channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk update video selanjutnya. Mari kita terus belajar dan berdiskusi untuk membangun Indonesia lebih baik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam PJP Ginting Channel, opini kebangsaan. Terima kasih.